Happy Tuan, salam profit, stay healthy di masa pandemi. Baik, saya akan melanjutkan edisi tutorial investasi part yang ketiga. Saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, kemarin sudah saya jelaskan latar belakang daripada pentingnya investasi. Kemudian part yang kedua, tujuan investasi itu apa. Dan part yang ketiga ini saya akan berusaha menjelaskan jenis-jenis investasi. Yang pertama saya bahas terlebih dahulu adalah investasi jangka pendek. Apa yang dimaksud dengan investasi jangka pendek? Adalah komponen investasi yang kita siapkan untuk tujuan dana darurat. Ya, ini. Apakah yang dimaksud dengan dana darurat ini? Ini adalah satu hal yang sangat penting sekali ya. Seperti kita ketahui, kita sebagai manusia tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi pada kehidupan mendatang. Salah satu contoh yang kemarin ya pandemi yang terjadi di Indonesia pada Maret 2020, kemudian di Wuhan, China diketahui kasus yang pertama itu pada bulan Desember 2019. Ini salah satu yang bisa kita jadikan contoh. Akhirnya dengan adanya pandemi, kemudian kehidupan perekonomian menjadi hancur. Kenapa? Karena orang-orang tidak diperkenankan lagi untuk melakukan pekerjaan yang bersinggungan, sehingga akhirnya perekonomian jadi mati. Jadi produk-produk yang sudah dihasilkan perusahaan menjadi tidak laku karena seseorang dilakukan PSBB atau lockdown di rumah masing-masing. Sehingga sektor yang paling terpukul adalah sektor real. Ya, bisnis real, toko-toko di kawasan Glodok, di kawasan mal-mal itu pada tutup, tidak bisa beraktivitas, orang ke kantor juga akhirnya WFO ya, work from work from home, yang sebelumnya WFO work from office menjadi WFH work from home. Nah ini tentunya akan menyebabkan banyak sektor yang terpukul akhirnya karena cost yang dikeluarkan oleh perusahaan itu lebih besar daripada profitnya, akhirnya dengan sangat terpaksa perusahaan melakukan PHK. Nah, ini yang dinamakan dengan darurat ya. Ketika kita menjadi seorang karyawan, kemudian tiba-tiba di PHK karena krisis ekonomi, maka kita perlu survival ya. Jadi kita perlu bertahan hidup di mana saat kita tidak memiliki penghasilan. Ya. Investasi jangka pendek ini adalah untuk mengcover itu. Tidak hanya tiba-tiba di PHK. Biasanya juga ada beberapa yang kita tidak pernah tahu ya. Tiba-tiba kita tidak bisa bekerja lagi. Tidak bekerja lagi. Karena misalnya alasan kesehatan. Ya. Alasan kesehatan. Kita tidak pernah tahu ya. Ini tidak hanya terjadi di pegawai swasta. Bahkan PNS atau ASN pun bisa mengalami ini. Ya, ada banyak PNS ataupun ASN yang notabene sudah mendapatkan penghasilan bulanan tetap, tapi tiba-tiba sakit yang dia tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa masuk kantor. Nah, ini juga diperlukan dia memiliki dana darurat. Sebab kalau tidak ada dana darurat,
tentunya dia tidak akan bisa mengcover kebutuhan hidupnya sehari-hari. Akhirnya gajinya tidak cukup, dia penghasilannya akan habis untuk mengcover biaya rumah sakit. Itu yang banyak terjadi. Maka diperlukan investasi jangka pendek atau dalam hal ini untuk kebutuhan dana darurat. Kita banyak lagi ya, misalnya yang pengusaha, misalnya tiba-tiba usahanya mandek, tidak ada yang beli, dengan sangat terpaksa kemudian usahanya ditutup, maka itu juga dibutuhkan dana darurat. Nah, dana darurat ini menurut teori yang dipelajari dan sudah dipraktekkan banyak orang adalah sebesar 6 kali pengeluaran bulanan sampai dengan 12 kali pengeluaran bulanan. Kenapa kok muncul 6 sampai 12 kali? Ya diperkirakan kita masih bisa survive untuk 6 sampai 12 bulan untuk kita bisa mencari sumber alternatif penghasilan yang lain. Nah, kita bisa mempersiapkan itu. Ya, kita bisa mempersiapkan itu dengan mulai dari awal, mulai dari sekarang. Semakin Anda usianya masih muda, semakin bagus. Semakin tua, maka diperlukan usaha yang lebih keras lagi. Nah, untuk instrumen investasi jangka pendek itu biasanya ditempatkan di instrumen investasi yang namanya RDPU. Apa RDPU ini? RDPU adalah reksadana pendapatan, reksadana pasar uang. Ya, reksadana pasar uang. Ini adalah komponen instrumen investasi yang ditaruh di deposito atau obligasi yang tidak lama ya, dalam jangka 1 tahun itu sudah dicairkan. Nah, RDPU itu sendiri bunganya bisa melebihi bunga dari deposito. Bunganya melebihi bunga deposito. Sehingga ini memang kalau dilihat secara harian kecil, tetapi jika dilihat dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun, maka dana kita akan bertambah. Nah, beda halnya kalau kita tempatkan itu di tabungan ataupun di deposito, belum pajaknya dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita menempatkan di RDPU? Itu ada banyak ya sekuritas-sekuritas yang ada di Indonesia yang memiliki komponen RDPU. Seperti contoh Indoprimer yang saya tahu. Indoprimer itu ketika kita mengisi rekening dana investasi, ketika tidak digunakan untuk membeli saham, maka dananya otomatis dialihkan ke RDPU. Demikian juga Philip Sekuritas itu juga sama yang saya tahu. Ketika ada dana tunai cash di RDPI kita, maka otomatis akan dialihkan ke RDPI. Jika kita mau beli saham, maka dananya otomatis bisa kita gunakan. Jadi yang seperti itu lebih baik daripada di deposito ataupun di bank. Di bank seperti kita ketahui, bunganya besar, bunganya tidak terlalu besar maksud saya, kemudian pajaknya juga lumayan ya, biaya administrasinya, kemudian juga belum lagi inflasi. Makhluk bernama inflasi ini yang berbahaya karena besarannya 4-5%. Jadi kalau kita menaruh di instrumen investasi yang kurang dari 4-5% akan sia-sia. Jadi seperti itu ya.
Untuk RDPU nanti akan saya jelaskan lebih jauh bagaimana caranya, prakteknya seperti apa di video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih atas waktunya untuk melihat channel saya. Saya sampaikan selalu sehat dan happy cuan. Investasi memang tidak mudah, tapi kita harus bisa melakukan itu. Sampai kita diberikan pelajaran, tetapi kita tidak mengambil hikmah dari pelajaran yang berada di sekitar kita. Salam profit, stay healthy.